Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizka Febranti Sai dengan NIM 22090501061 kelas E. Video kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester saya di mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait software akuntansi yaitu Mayop Accounting. Apa sih itu Mayop? Mayop adalah singkatan dari Manage Your Own Business. Mayop adalah software akuntansi terpadu yang menyediakan fitur untuk mengelola transaksi, faktur, penggajian, inventaris, pajak, dan lain-lain. Adapun fungsi Mayop yaitu yang pertama, pencatatan transaksi keuangan, di mana Mayop memfasilitasi pencatatan semua transaksi keuangan secara sistematis. Pengguna dapat dengan mudah mencatat pemasukan, pengeluaran, dan transaksi lainnya sehingga memastikan bahwa semua data keuangan tercatat dengan akurat. Yang kedua, pengelolaan faktur. Mayop memungkinkan pengguna untuk membuat, mengelola, dan mengirim faktur kepada pelanggan secara langsung melalui aplikasi. Fitur ini dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk proses penagihan dan membantu perusahaan dalam menjaga arus kas yang sehat. Yang ketiga, laporan keuangan yang komprehensif. Dengan akses cepat ke laporan ini, manajemen dapat menganalisis kinerja finansial perusahaan secara menyeluruh dan membuat keputusan strategis berdasarkan data yang akurat. Dan yang terakhir, pemantauan arus kas. Mayop membantu pengguna untuk memantau arus kas perusahaan dengan menyediakan laporan arus kas yang mendetail. Fitur ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup likuiditas untuk memenuhi kewajiban keuangan dan mendukung pertumbuhan bisnis. Aplikasi Mayop ini saya sudah memakainya di bangku sekolah menengah kejuruan. Adapun kelebihan dan kekurangan yang saya rasakan, kelebihan pertama yaitu mudah digunakan. Aplikasi Mayop ini mudah digunakan berkat antarmuka user friendly-nya yang memungkinkan pemilik bisnis kecil dan menengah mengelola akuntansi tanpa memerlukan pengetahuan teknis mendalam. Yang kedua, fitur penyimpanan dan otomatisasi. Aplikasi akuntansi Mayop menyediakan penyimpanan dokumen digital dan fitur otomatisasi yang mengurangi pekerjaan manual sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi human error. Yang ketiga, kemampuan ekspor data ke Excel. Software ini dapat mengekspor data dalam bentuk file Excel yang akan sangat memudahkan berbagai proses bisnis. Yang keempat, menyediakan berbagai jenis laporan keuangan. Mayop Accounting dapat menghasilkan berbagai jenis laporan keuangan, mulai dari perpajakan hingga analisis data dalam bentuk grafik. Dan yang terakhir, ada dukungan tim ahli. Mayop Software menawarkan dukungan pelanggan yang handal dan berkualitas serta reputasi terpercaya. Kemudian terdapat kekurangan Mayop. Yang pertama yaitu tidak ada fitur pelaporan perpajakan Indonesia. Aplikasi ini dikembangkan di Australia, maka beberapa fitur di dalamnya masih menerapkan gaya dari negara Australia termasuk dalam urusan pajak. Jadi teman-teman jika ingin menghitung pajak yang berlaku di Indonesia, maka teman-teman harus menggunakan aplikasi pajak lainnya. Yang kedua, hanya bisa diterapkan pada satu perusahaan. Aplikasi ini hanya cocok untuk digunakan oleh pebisnis yang mempunyai satu perusahaan saja. Jadi jika teman-teman mempunyai lebih dari satu perusahaan, maka aplikasi ini kurang cocok karena belum mampu memenuhi kebutuhan lain untuk setiap pelaku bisnis. Yang ketiga, disediakan hanya dalam bahasa Inggris. Walaupun aplikasi Mayop ini sudah dilengkapi dengan fitur multibahasa, tapi bahasa yang bisa digunakan hanya bahasa Inggris saja. Yang keempat, format neraca dalam format keuangan Australia. Karena aplikasi ini buatan dari perusahaan Australia, maka format neraca yang disajikan pun adalah neraca keuangan Australia. Tentunya ini membuat teman-teman sedikit kesusahan karena format neraca Australia berbeda dengan Indonesia. Dan yang terakhir, tidak mendukung multi currency. Mayop ternyata tidak memberikan dukungan multi mata uang atau multi currency. Jadi teman-teman harus melakukan konversi mata uang terlebih dulu di pengaturan laptop atau PC teman-teman sebelum melakukan transaksi antar mata uang. Jadi ini adalah tampilan ketika teman-teman sudah membuka aplikasi Mayop, yang dimana akan muncul 5 menu yang fungsinya berbeda-beda. Yang pertama ada open, digunakan untuk membuka data perusahaan yang sudah dibuat sebelumnya. Yang kedua, create, digunakan untuk membuat data perusahaan yang baru beserta dengan nama perusahaan, alamat, tanggal, bulan, dan tahun berjalan pencatatan transaksi. Yang ketiga ada explore, digunakan untuk melihat fitur-fitur apa saja yang memiliki Mayop jika kita belum membuat atau memiliki data perusahaan. Yang keempat ada what's new, digunakan untuk melihat versi atau update terbaru yang dimiliki oleh Mayop. Dan yang terakhir ada exit, digunakan jika kita ingin keluar dari layar Mayop. Jadi teman-teman ketika sudah membuat data baru perusahaan atau sudah ada sebelumnya, akan muncul tampilan seperti ini. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.